sedikit modif ya. Saya coba-coba pakai nampan seperti ini loh. Ternyata kok hasilnya semai itu lebih bagus. Kalau semai langsung di sawah itu kan banyak kendala. Contoh dari mulai hama, seperti wereng, kaper. Nah, itu kan yang biayanya nanti makin membengkak kalau di lahan itu. Kalau metode seperti ini ya, ini kan enak mas. Oh, oke. Tinggal ini nggak apa-apa nih. Jadi nanti ketika ditanam di tanah akarnya kan masih mas. Dia langsung menyesuaikan diri, nggak bawa istilahnya stres. Jadi ketika habis tanam langsung dipupuk, jelas ini langsung hidup. Halo warga Taniling, bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Di video kali ini agak beda sedikit ya, karena mungkin yang kita liput itu biasanya yang cukup unik di pertanian peternakan. Kali ini kita meliput tentang pertanian yang basic, yang bisa kita konsumsi sehari-hari, yaitu padi. Dan ini adalah persemaian dari bibit padi. Kita akan bahas bagaimana bisnisnya, kemudian cara semainya, dan lain sebagainya bersama Mas Arif di sebelah saya ini. Ini sebelum kita masuk ke teknis Mas, ini boleh saya tanya dulu ya, alasan jenengan atau inspirasi apa yang membuat jenengan masuk ke dunia pertanian, terutama di semai padi Mas? Kalau inspirasi kita itu melihatnya pasti dari luar negeri. Terus akhirnya saya lihat di sana persemaiannya pakai mesin, terus saya sedikit modif ya. Saya coba-coba pakai nampan seperti ini loh. Ternyata kok hasilnya semai itu lebih bagus. Kalau semai langsung di sawah itu kan banyak kendala. Contoh dari mulai hama, bisa hamanya seperti tikus. Terus yang kedua itu ada hama seperti wereng, kaper. Nah, itu kan yang biayanya nanti makin membengkak kalau di lahan itu. Terus setelah itu ya, kalau semai lahan dicabut itu kan akarnya putus. Kalau pindah tanam pasti bawa stres. Pasti itu 1 minggu pasti baru hidup. Nah, karena baru menyesuaikan dan akarnya yang baru keluar. Kalau metode seperti ini ya, ini kan enak mas. Oh, oke. Tinggal ini nggak apa-apa nih. Jadi nanti ketika ditanam di tanah akarnya kan masih mas. Dia langsung menyesuaikan diri, nggak bawa istilahnya stres. Jadi ketika habis tanam langsung dipupuk, jelas ini langsung hidup. Itu keunggulannya satu. Yang kedua, benih seperti ini kan ini usia kurang lebih sekitar 12 hari. Biasanya sudah ditanam. Kalau benih muda, para petani pasti tahu. Benih muda itu keunggulannya anakannya potensinya lebih banyak. Anakannya pasti banyak yang benih dari semai modern. Boleh dicoba itu. Itu keunggulannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang itu kan nyari orang itu kan tenaga. Kalau di sini bilangnya itu nyabut persemaian untuk lahan itu kan daud. Nyari orang daud itu kan makin susah minta ampun. Ini Mas Arif ini memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumahnya, jadi nggak perlu lahan yang sawah. Sebenarnya ada juga ya Mas? Ya? Cuman ada lahan di teras rumah yang bisa dimanfaatkan. Boleh kita ke belakang Mas? Ayo, warga Taniling. Nah ini warga Taniling bisa lihat nih bahwa di samping rumahnya aja ini bisa dimanfaatkan untuk bisnis atau semai padi, dimana tidak memakan ruang yang banyak. Ya. Kalau segini ini bisa untuk berapa lahan nih segini nih? Ini kurang lebih sekitar 1 hektar bisa, tergantung kepadatan sebarnya. Segini saja sekitar 6 kilo, 6 kilo benih, kurang lebih kan 1 pes, sedangkan 1 hektar itu kan butuh sekitar 6-7 pes. Berarti cukup ya? Nah, cukup ini, kurang lebih 1 hektar. Biasanya saya 1 hektar segini. Ini mungkin ada yang di sawah, karena kita mau bahas soal teknis, kita bahas saja yang di sawah Mas. Yang lebih asik ya, sambil lihat sawah. Yuk, warga Taniling. Saya ini contoh dari padi yang memakai bibit dari Mas Arif. Oke, sekarang kita bahas
Gimana cara pembenihan dengan semot atau semai modern? Dari ala Mas Arif, monggo Mas. Ya. Mulai dari medianya atau mulai dari mana monggo? Oke, kalau yang pertama itu pasti kita bicara mengenai, banyak yang tanya medianya seperti apa toh? Ya. Medianya itu tanah wadek, tanah kali kalau orang Tanah bilang kali, ya. Nah, kalau saya di sini cuma pakai media tanah campur sama air. Oke. Nah, nanti untuk media alasnya itu biasanya ada 2 pilihan. Kalau untuk mencakup sawahnya itu luas lahannya lebih dari 1/2 hektar, bisa pakai yang plastik Musa. Karena kenapa? Karena lebih hemat dan irit. Oke. Kalau yang untuk sawahnya di bawah 1/2 ha, bisa pakai yang nampan. Oke. Nah, nanti ada keunggulan sama kekurangannya, pakai nampan sama pakai plastik Musa itu. Nah, perbedaan antara pakai nampan sama plastik mulsa? Kalau yang pakai nampan itu menurut saya perkembangannya lebih cepat. Karena airnya itu kan ada terus tergenang. Sedangkan kalau pakai plastik Musa, airnya mungkin tergenang tapi lebih banyak cepat keringnya. Cuma kalau bicara modalnya irit yang mana, jelas irit yang pakai plastik Musa. Kalau pH tanah biasanya saya ngecek kan di 6,5 sampai 7 ya, itu kan normalnya itu. Kalau pH-nya normal biasanya diangkat seperti di tempat saya tadi, itu putih. Nah, itu kalau putih itu putih ya. Nah, itu normal itu. Berarti itu pH-nya normal. Ini satu lagi, kalau selera kan ada yang tanya dipupuk apa tidak. Nah itu. Nah, kalau saya sendiri lebih suka dipupuk. Bedanya apa antara dipupuk dan tidak? Sedangkan ini kan masih benih. Ya, jadi gini, saya amati itu waktu tanam ya kan, benih yang ini contoh benih yang tidak dipupuk. Umur 15 hari tingginya kurang lebih 3 sampai 5 cm. Oke. Yang dipupuk tingginya sekitar 20, yang nggak dipupuk biasanya 15 cm. Kalau dipindah di lahan itu biasanya perbedaan nanti di usia panen. Pemberian pupuknya di semai itu di hari keberapa teman? Kalau saya pribadi biasanya umur 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu sampai 10 hari itu mulai pemupukan. Cuma sekali atau gimana sifatnya? 1 kali, yang bagus itu 1 kali. Tapi kalau ada yang pengen tinggi banget itu kejar bisa 2 kali nanti sekitar umur 12 hari. Itu dipupuk lagi nggak apa-apa. Oke. Untuk pemupukannya nanti bisa pakai pupuk yang berimbang NPK. Untuk takarannya pemupukan biasanya saya pakai 1 gembor. Itu biasanya saya kasih sekitar 3 sendok makan. Oke. Nah, itu untuk 1 gembor. Itu untuk 1 pes 5 kilo. Oke. Atau kalau di nampan untuk 50 nampan. Oh iya. Minimal, maksimal untuk 70 nampan 1 gembor itu. Oke. Nah, sedangkan untuk takarannya kebutuhannya 1 hektar butuh berapa kilo benih, butuh berapa nampan. Nah, untuk 1 hektar kalau yang suka pakai nampan, 1 hektar itu cuma butuh 500 nampan. Nah, itu membutuhkan kurang lebih sekitar 40 sampai 50 kilo benih. Oh. Nah, tergantung nanti jarak tanam sama yang ditanam itu berapa. Ada yang suka tanamnya 2-2, maksudnya 2 batang. Ada yang saya sukanya embol atau 5 batang. Nah, semua tergantung kebutuhannya masing-masing. Idealnya di situ ya? Ya. Idealnya di 1 hektaran? Ya, kalau di plastik itu biasanya 1 hektar itu biasanya 35 itu minimal. Itu kalau tanamnya nanti 2-2. Dengan jarak tanam kurang lebih 24 kali 27. Oke. Kalau tanamnya di atasnya 3, ya berarti butuhnya kurang lebih sekitar 40 sampai 50 kilo. Oke. Nah, sekarang gimana nih Mas caranya kita menanam untuk benihnya? Oke. Kan itu kan pakai nampan dan rapet banget tuh, apakah satu-satu atau gimana? Kalau untuk patokannya ukurannya gini. Kalau untuk perendamannya saya rasa semua petani sudah tahu ya caranya
apa itu mengeluarkan akar dari padi ya. Biasanya kan direndam 1 malam. Oke. 1 malam, besok ditiriskan, besoknya lagi dicelup, besok ditiriskan, itu biasanya besok sore udah keluar akar kan. Oke. Nah itu udah siap semai biasanya. Nah untuk takarannya, untuk 1 kilo gabah ya, benih gabah itu, kalau untuk di plastik mulsa itu biasanya ukurannya idealnya 1 meter kali 1,5. Oke. Itu sebar sedang. Oh, disebar modelnya tadi. Model disebar saja, itu ukurannya sedang. Kalau untuk yang rapat sekali itu biasanya 1 meter musuh 1 meter. Oh. Nah, terus kalau untuk di nampan, biasanya satu nampan ukuran nomor 4 Mas ya. Kalau ukurannya berapa sentimeter saya lupa. Nomor Yang 4 jelas itulah ya? nomor 4, nampan nomor 4 Oke. itu hampir sama semua ukurannya. Itu biasanya untuk 1 aqua gelas gabahnya takarannya. Jadi aqua 1 nampan itu nanti gabahnya ditaruh 1 aqua ya. 1 aqua saja itu sudah rapat nanti. Oke. Jangan lebih dari 1 aqua, terlalu rapat juga jelek. Biasanya ketebalannya kalau di nampan sama plastik itu sama. Oke. Kurang lebih untuk media ketebalannya minimal untuk perkembangan bagus itu harusnya 1 cm, 1 cm. maksimal 2 cm. Kalau lebih 2 cm nanti terlalu berat bawanya ke sawah. Oh, sebenarnya nggak apa-apa. cuma Nggak apa-apa, terlalu berat. perkembangannya lebih bagus, cuma nanti terlalu berat kan kita kurang efektif. Ya, kalau nggak masalah ya nggak apa-apa berarti. Ini nggak apa-apa. Oke, kemudian yang belum apa ya? Mungkin di penjemuran mungkin atau perawatan setelah sudah ditanam? Oke, setelah sebar saja Mas. Oh, Ya. setelah Setelah sebar, sebar, nanti setelah disebar rata itu biasanya saya tutup pakai terpal. Oke. Pakai terpal itu biasanya yang masih tembus air. Jadi untuk tiap siang kan panas, cuaca panas, takutnya nanti kan medianya kering, itu kita siram. Tapi ini beda lagi kalau di nampan. Kalau di nampan itu tanpa penyiraman sampai kurang lebih 3 hari. Karena masih airnya. Ya enggak masih Mas. Biasanya itu kalau nampan kan nanti setelah disebar nanti ditaruh di dalam rumah biasanya saya atau di teras rumah. Jadi kan nggak kena air hujan, nggak kena panas, kan ditutupi terpal rapat. Ketika sudah mulai berkecambah terus tumbuh tunas sekitar segini. Nah, 3 sentian ya berarti? ya sekitar 3 cm kita nanti jejer taruh luar, baru kita spray pakai air, boleh pakai tangki, boleh digembor tipis, yang penting jangan banyak-banyak dulu airnya. Itu setelah sekitar 3-4 hari keluar. Ketika sudah umur 1 minggu nanti ya kan, itu baru Nita mainnya airnya itu full supaya perkembangannya lebih cepat tinggi. Udah nggak spray berarti? Udah langsung kita siram pakai Full. pakai full. Oke. Mungkin banyak juga warga Taniling yang sudah melakukan semot atau semai modern seperti yang dilakukan Mas Arif. Kira-kira ada nggak nih warga Taniling yang kenapa? Ada yang gagal nggak nih? Ada yang mati nggak ketika ada yang busuk nggak? Bisa komen di bawah. Nanti siapa tahu Mas Arif tahu solusinya. Siapa tahu kita yang salah dalam penanganannya itu ya Mas. Oke, Mas Arif ini katanya punya juga untuk displaynya tepat di pinggir jalan. Itu display buat jemur sekaligus jualan di situ. Ya ada. Wah, keren banget. Di pinggir jalan raya itu ada. Boleh kita lihat ke sana, Mas? Boleh. Oke. Ayo kita lihat sambil kita ngobrolin tentang potensinya seperti apa untuk disemot ini atau semai modern. Nah, sekarang kita berada di pinggir jalan nih. Ini mungkin bisa dikatakan tempat displaynya dari Mas Arif untuk menjual bibit nih. Ini cukup strategis, jalan yang cukup besar dan bisa terlihat kalau jualan ya. Soal pemasaran nih, sekarang ya udah berjalan itu pemasarannya jenengan gimana Mas? Pertama itu memang orang-orang itu datang ke sini mungkin faktor sini pinggir jalan raya. Terus kalau untuk sekarang pemasarannya saya jujur saja pertama itu lebih kelewat konten TikTok. Oh, konten juga di TikTok? Wah. Konten TikTok, terus loh ternyata ya pengguna TikTok pun banyak yang dari sekitar Ngawi. Ada yang Bojonegoro, ada yang Nganjuk, maksudnya yang mengikuti saya. Itu ada yang Madiun, Ponorogo. Nah rata-rata mereka minat karena satu, benih dari saya itu tinggi sekaligus hijau, bisa lihat kan. Oh, nah, tertariknya di situ mereka? Ceritanya itu.
Kalau di online di TikTok misalkan, itu mereka pada beri ke sini atau kirim jenengan? Biasanya saya ada yang ke sini, kalau partai besar dari luar kota, seperti kemarin di Jombang itu kan butuh 1 hektar karena katanya benihnya rusak. Ada kendala yang jelas, terus ke sini bawa truk, jadi diambil sendiri. Kalau untuk wilayah dekat, misalnya lingkup Karesiden Madiun, mungkin saya masih bisa kirim. Karena kan mungkin jarak tempuh, terus waktu luang juga kan masih kita mengkondisikan ya Mas. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Arif. Kayaknya cukup segini ya. Kalau ada pertanyaan warga Taniling bisa tanya di komentar atau nanti saya kasih kontaknya Mas Arif di bawah sini. Bisa kalian kalau butuh bibit bisa kontak Mas Arif. Warga Taniling jangan lupa like, komen, dan subscribe dan download aplikasi Taniling untuk mendapatkan platform atau tempat kalian untuk sharing pertanian, peternakan, perikanan dan juga wadah sebagai jualan kalian di seputaran dunia agribisnis. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.